Lord, you are faithful, so faithful, faithful. Shalom warga kerajaan, selamat datang di Rock International Ministry Malaysia. Kami senang sekali masih bisa terus berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalipun hanya melalui ibadah online. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini sebelum kita mulai ibadah kita, beribadah bersama-sama dari tempat kita masing-masing, saya mengajak setiap kita, mari kita datang dengan hati yang lapar dan haus akan Tuhan, karena firman Tuhan berkata setiap kita pasti akan dipuaskan dalam persekutuan dengan Tuhan. Saudara, di gereja kita akan diadakan ibadah tengah minggu setiap hari Rabu pukul 7 malam waktu Malaysia atau pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kemudian setiap hari Sabtu ada ibadah doa puasa pada pukul 10 pagi waktu Malaysia dan pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Saudara juga bisa mengikuti morning devotion setiap pagi pukul 5 waktu Malaysia atau pukul 4 waktu Indonesia Barat di YouTube channel gereja kita, Rock International Ministry Malaysia. Dan setiap hari Minggu ibadah raya akan terus dilakukan secara online melalui YouTube channel kita, ya, setiap hari Minggu pukul 10 pagi waktu Malaysia atau pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Saya mengajak setiap kita warga kerajaan dimanapun berada, kita bersyukur buat teknologi yang ada saat ini, kita masih bisa terus saling menguatkan. Saudara bisa terus mendapatkan makanan-makanan rohani setiap hari melalui setiap media yang ada. Saudara bisa follow Instagram gereja kita, ya, ada di layar saudara pada saat ini. Juga ada nomor WhatsApp gereja, saudara bisa menghubungi nomor WhatsApp ini apabila saudara membutuhkan pelayanan doa, ada hal-hal yang perlu saudara ceritakan, ingin didoakan dan lain sebagainya, saudara bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada di layar saudara. Bapak Ibu Saudara, bagi setiap kita yang akan memberikan persembahan, mengembalikan persepuluhan, saudara bisa memberi melalui transfer ke rekening gereja yang ada di layar saudara pada saat ini. Saudara, kita memberi karena kita telah terlebih dahulu menerima semua yang baik dari Tuhan. Dia telah menuntun kita, menolong kita sampai kita ada pada hari ini. Mari kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan sebagai ekspresi dari syukur kita akan segala kebaikan Tuhan. Kita juga memberi karena kita percaya bahwa dari Tuhanlah datang semua yang kita perlukan. Dialah sumber dari segala sesuatu yang saya dan saudara butuhkan dalam kehidupan kita. Mari selamat beribadah dari tempat kita masing-masing. Mari siapkan waktu dan hati yang terbaik. Pastikan kita tidak terdistract dengan apa yang ada di sekeliling kita. Kita mau berikan waktu ini khusus untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus,
Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan
Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah bagi kami Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan, kami masih boleh duduk Tuhan, kami masih boleh berkonsentrasi mendengarkan Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan melalui puji-pujian yang ada, melalui penyembahan kami Tuhan. Kiranya hati Tuhan boleh disenangkan Tuhan melalui pujian dan penyembahan kami. Tiba saatnya Tuhan, di waktu yang ada ini Tuhan, kami mau memberikan kepadamu Tuhan Yesus sebagai waktu yang terbaik Tuhan bagi kami, yaitu kami mau duduk diam Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Roh Kudus memimpin kami, Roh Kudus membimbing kami Tuhan, memberikan pengertian yang luar biasa bagi kami Tuhan, agar apapun yang disampaikan Tuhan, apapun yang menjadi isi hati Tuhan dalam hidup kami boleh melakukan yang terbaik Tuhan. Kami mau menjadi pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan, dan bukan hanya pendengar saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, waktu ini kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu, memberikan kami hati seorang hamba dan telinga seorang murid Tuhan, agar kami siap mendengar dan kami siap melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah ya Bapa, sebab kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Di bulan ini kita akan membahas tentang multiply atau multiplikasi, atau yang saya bisa katakan adalah pelipat gandaan. Kita sebagai orang percaya, kita harus tahu, kita harus mengerti bahwa di dalam hidup kita, Tuhan yang memberi pelipat gandaan bagi kita. Usaha kita diberkati oleh Tuhan secara luar biasa, kehidupan kita, anak-anak kita diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Kita memiliki keturunan yang terbaik, kita memiliki keturunan yang baik, kita mempunyai pekerjaan yang baik, kita boleh menuai hasil yang baik. Itu semua karena Tuhan yang melipat gandakan bagi kita. Itu semua karena Tuhan yang memberi bagi kita. Jika kita manusia diberikan oleh Tuhan sesuatu yang berharga, yaitu janjinya untuk memberikan pelipat gandaan bagi kita, kita sebagai manusia harus bersyukur kepada Tuhan. Kita harus memiliki hati yang bersyukur kepada Tuhan. Oleh sebab itu, pagi hari ini saya mau membagikan kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri judul Tuhan yang melipat gandakan. Tanpa berlama-lama, kita buka Alkitab kita di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Amin. Dalam pasal ini, 2 Korintus 9 ini, Rasul Paulus sedang mengajarkan sesuatu hal yang baik bagi jemaat yang ada di Korintus. Rasul Paulus mengajarkan tentang memberi dengan kerelaan hati, memberi dengan sukacita. Sekalipun kita dalam keadaan yang mungkin berkekurangan, tetapi karena kasih, karena orang Kristen memiliki kasih, kita harus memberi, bukan sebuah tuntutan tapi sebuah keharusan. Kita harus memberi orang yang membutuhkan. Mungkin kita memberi berupa barang, atau kita memberikan bantuan berupa tenaga, atau apapun hal itu, kita harus memberi. Tuhan katakan kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita harus memberi. Di dalam hal ini, di dalam 2 Korintus ini, Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat yang ada di Korintus. Rasul Paulus mengatakan bahwa ketika kita memberi dengan sukacita, ketika kita memberi dengan kerelaan hati kita, kita tidak akan berkekurangan. Sekalipun hidup kita pas-pasan, sekalipun hidup kita kekurangan misalkan, sekalipun kita hidup
Mungkin kita merasa kita tidak seperti orang lain yang diberkati Tuhan secara luar biasa, tetapi jika kita mengambil keputusan untuk kita memberkati orang lain, untuk kita memberi orang lain, kita berbagi sesuatu kepada orang lain, di situ kita sudah menjalankan kebenaran firman Tuhan. Kita sudah memberi asal dengan kerelaan hati kita, asal dengan keikhlasan hati kita memberi dengan hati yang tulus, bukan dengan paksaan atau dengan terpaksa kita memberi sesuatu, atau mungkin kita memberi supaya orang lain melihat, oh dia memberi, oh dia sering berbagi. Nah, jangan seperti itu. Kita memberi dengan kerelaan hati kita memberi dengan sukacita ada di dalam hati kita. Saya teringat ada ayat dalam firman Tuhan yang mengatakan bahwa dengan memberi kita tidak akan berkekurangan, dengan memberi kita tidak akan menjadi miskin gitu. Jadi kita harus tahu bahwa dengan memberi kita tidak akan berkekurangan dalam hal apapun, karena Tuhan melipat gandakan segala hal yang kita sudah berikan kepada orang lain. Kita harus tahu bahwa pemberian Kristus bagi kita itu sangat nyata, itu melampaui segala hal yang dapat kita berikan bagi orang lain. Hari ini kita diberkati oleh Tuhan, itu salah satu bukti nyata pemberian Tuhan dalam hidup kita. Kita diberkati Tuhan, kita diberikan keberhasilan oleh Tuhan. Belum tentu orang lain memiliki keberhasilan yang sama, belum tentu orang lain seberuntung kita saat ini. Oleh sebab itu Tuhan mau kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk berbagi kepada orang lain, untuk memberikan sesuatu kepada orang lain. Oleh sebab itu kita harus bersyukur, kita harus tahu, kita harus paham bahwa Tuhan lebih dulu memberi sesuatu yang berharga bagi diri kita. Kita tidak dapat memberikan apa yang Tuhan berikan, segala sesuatu, segala hal yang Tuhan sudah berikan bagi kita, itu tidak sebanding dengan apa yang kita berikan kepada orang lain. Mungkin kita hanya memberikan berbagi sembako, berbagi nasi bungkus dan lain sebagainya, tapi di balik itu semua kita diberikan oleh Tuhan sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang lebih dari hanya sekedar kita membagikan nasi bungkus, lebih dari hanya sekedar kita membagikan sesuatu kepada orang lain. Oleh sebab itu kadang saya berpikir gitu kan, saya berkata dalam diri saya sendiri, banyak orang-orang Kristen yang diberkati oleh Tuhan, banyak orang-orang Kristen yang kaya raya, banyak orang-orang Kristen yang diberkati Tuhan secara luar biasa, tetapi mereka berat tangan untuk memberikan sesuatu kepada orang lain. Mungkin karena dalam diri mereka takut dengan memberi mereka akan kekurangan, padahal hal itu menurut saya salah. Karena ketika kita memberi, ketika kita mendengarkan firman ini pagi hari ini dengan sungguh-sungguh, kita akan mendapatkan suatu pengetahuan, kita akan mendapatkan suatu pengertian bahwa ketika kita memberi, kita tidak akan berkekurangan, kita malah diberkati Tuhan secara luar biasa. Satu yang harus kita ketahui bahwa Tuhan yang memberi pelipat gandaan, Tuhan yang memberi segala sesuatu dalam hidup manusia. Manusia hanya seperti uap saja, kata firman Tuhan, yang sebentar saja ada, lalu setelah itu hilang, setelah itu tidak ada. Manusia di hadapan Tuhan hanya seperti uap. Oleh sebab itu, jika ada manusia yang menyombongkan diri, jika ada manusia yang pelit, tidak mau berbagi, itu berarti dia menganggap bahwa dirinya dia mampu untuk melakukan segala sesuatu dan dia tidak membutuhkan Tuhan. Padahal di dalam hidup setiap manusia yang memberikan nafas, memberikan berkat, memberikan keselamatan, memberikan damai sejahtera, memberikan kebahagiaan, itu adalah Tuhan. Dalam hidup kita memerlukan Tuhan. Manusia tidak dapat berjalan sendiri. Bahkan kata firman Tuhan, manusia tidak bisa menentukan arah hidupnya mau kemana. Nah, sebab itu kita perlu Tuhan. Dan ketika kita paham bahwa kita perlu Tuhan, kita harus tahu, kita harus taat, kita harus mengikuti perintah Tuhan, kita harus melakukan perintah Tuhan. Jika kita berkata dalam diri kita, oh aku takut akan Tuhan,
aku mengasihi Tuhan. Tetapi jika kita tidak melakukan firman Tuhan, jika kita tidak melakukan perintah Tuhan, itu sama saja kita tidak mengasihi Tuhan. Kita tidak takut kepada Tuhan. Ada hal yang harus kita harus tahu bahwa pemberian Kristus bagi kita melampaui segala hal yang dapat kita berikan, kepada orang lain. Ayatnya ada di dalam Ulangan 28 tentang berkat. Di situ dikatakan bahwa kita hidup ada berkat Tuhan yang selalu menyertai kita, ada berkat Tuhan yang selalu Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Tuhan memberkati buah kandungan kita, Tuhan memberkati segala pekerjaan kita, Tuhan memberkati hasil tanah kita, bahkan Tuhan yang menurunkan hujan untuk hasil tanah kita, segala sesuatu karena Tuhan yang memberi bagi kita. Itu ada di Ulangan 28. Nanti Bapak, Ibu, Saudara-saudari bisa membaca sendiri di rumah. Yang harus kita mengerti adalah ketika kita memberi dengan hati yang tulus, kita tidak harus perlu takut untuk kekurangan. Seseorang tidak akan menjadi miskin karena dia memberi. Karena Tuhan yang melipat gandakan anugerahnya bagi orang-orang pilihannya. Orang-orang pilihannya ya tentu orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Seringkali saya katakan dalam khotbah saya, orang-orang pilihan Tuhan adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, adalah orang-orang yang mengikuti perintah Tuhan, adalah orang-orang yang setia, yang taat kepada kebenaran firman Tuhan. Karena banyak orang Kristen yang tidak termasuk dalam pilihan. Karena di firman Tuhan dikatakan banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Jelas banyak orang Kristen, banyak yang notabene mengatakan dirinya anak Tuhan. Banyak orang yang mengatakan bahwa aku cinta Tuhan, aku mengasihi Tuhan, aku anak Tuhan gitu. Aku orang Kristen, bahkan di KTP-nya tertulis Kristen gitu. Tetapi tidak banyak dari mereka yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Tidak banyak dari mereka yang memilih untuk taat. Oh ya, aku taat kepada Tuhan, aku takut akan Tuhan, aku mau menuruti segala firman Tuhan, aku mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itulah disebut orang-orang pilihan Tuhan. Tuhan akan melimpahkan, Tuhan akan melipat gandakan anugerahnya bagi orang-orang pilihannya. Orang-orang yang bersekutu dengan Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, tentunya orang-orang yang menuruti perintah Tuhan. Orang-orang yang taat, yang tekun, yang dekat dengan Tuhan. Karena Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukarela. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ada lagu pujian yang taburlah maka engkau kan menuai. Nah, di situ dikatakan Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa Tuhan memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Berarti ketika orang menabur dengan tidak bersukacita, tentu tidak akan diberkati oleh Tuhan. Itu adalah suatu firman Tuhan. Allah senang, Allah mengasihi, bahkan bukan hanya Allah memberkati, tetapi Allah mengasihi orang-orang yang menabur dengan sukacita. Karena ketika kita memberi kepada orang lain, kita memberkati orang lain, tetapi hati kita bersungut-sungut, hati kita memberi dengan panas hati, itu tidak akan menjadi berkat bagi orang tersebut, dan bagi Tuhan itu bukan suatu pemberian yang baik. Seperti Kain dan Habel tentang persembahan yang baik. Kain memberikan yang menurut dia baik gitu. Ya udah, dia memberi ala kadarnya. Tetapi Habel memberi dengan segala sesuatu yang terbaik. Dia menyiapkan segala sesuatu yang terbaik.
Habel memilih segala sesuatu yang terbaik. Dia memberi dengan kerelaan hatinya. Tetapi Tuhan memandang, Tuhan melihat hal itu. Tuhan melihat pemberian dari kedua saudara ini gitu. Begitu juga kita sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang-orang pilihan Tuhan, ketika kita memberi orang lain dengan hati kita terpaksa atau agar kita dilihat orang, itu bagi Tuhan bukan hal yang baik gitu. Karena Tuhan mungkin manusia melihat apa yang kelihatan, kata firman Tuhan, tetapi Tuhan melihat hati. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk memberi sesuatu dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas, dengan kesungguhan hati kita. Lalu jika kita sudah mengerti bahwa Tuhan yang melipat gandakan segala sesuatu, apa yang dapat kita lakukan? Dari bacaan ayat ini, dari bacaan firman ini, kita dapat mengambil tindakan bahwa dengan menabur. Mengapa saya katakan menabur? Karena di ayat ini, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Tuhan yang menyediakan benih bagi penabur. Saya mau katakan bahwa kita semua anak-anak Tuhan, anak-anak yang dipilih oleh Tuhan, orang-orang Kristen, saya mau katakan kita semua adalah penabur. Kita semua adalah penabur. Yang menyediakan benih yang kita tabur adalah Tuhan. Tuhan menyediakan benih. Saya mau coba jelaskan perlahan-lahan agar kita semua dapat memahami konteks pelipat gandaan dalam firman ini. Tuhan yang menyediakan benih bagi penabur. Kita adalah penabur dan Tuhan yang menyediakan benih. Tuhan menyediakan benih itu berarti kita diberkati oleh Tuhan. Karena kita yang diberikan benih oleh Tuhan untuk kita taburkan. Untuk kita taburkan itu adalah untuk kita berikan gitu. Karena kita memberi kepada orang lain adalah sama dengan kita menabur kepada orang lain. Sama saja kita menabur sesuatu. Dan yang kita berikan ke orang lain adalah benih yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Itu adalah sebuah benih. Itu adalah benih yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Itu adalah sebuah berkat yang Tuhan sudah lebih dahulu memberikan kepada kita. Oleh sebab itu kita tabur, kita berikan, kita tabur. Karena tidak ada seorang penabur yang ketika mereka memiliki benih lalu mereka tidak menabur. Karena jika mereka tidak menabur, mereka tidak akan menuai apapun. Oleh sebab itu, ketika kita sudah dipercayakan benih oleh Tuhan, ketika Tuhan sudah memberikan benihnya, kepada kita sebagai seorang penabur, kita harus menaburkan benih itu agar kita menuai. Karena seorang penabur tidak akan menuai apapun. Seorang petani tidak akan menuai apapun ketika dia tidak menyebarkan biji, ketika dia tidak menyebarkan sebuah taburan. Ketika dia ingin menuai padi, otomatis petani yang seorang penabur ini, dia pasti akan menebarkan benih itu, benih padi. Ketika dia ingin menuai jagung, hasil tanaman jagung, dia harus menaburkan benih-benih jagung. Karena tidak mungkin dia mengharapkan hasil dari tanah tersebut jika dia tidak menaburkan sesuatu di tanah itu. Jadi yang saya mau katakan adalah Tuhan yang menyediakan benih. Itu sudah pasti Tuhan memberkati hidup kita. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu bingung, tidak perlu bimbang. Sekalipun kita dalam kehidupan yang sulit, kita dalam kehidupan yang mungkin tidak enak, kita melalui banyak proses, kita melalui banyak tekanan dalam hidup ini, tetapi satu yang harus kita ingat dalam hati kita, dalam hidup kita, dan harus kita jadikan rema dalam hidup ini, bahwa Tuhan yang menyediakan benih, Tuhan yang menyediakan berkat bagi kita.
Karena Tuhan mengetahui bahwa hati kita ini sungguh-sungguh, kita memiliki ketulusan hati, kerelaan hati, hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tahu hidup kita melekat dengan Tuhan. Tuhan yang akan memberikan benih. Kuncinya adalah ketika kita menerima benih dari Tuhan, ketika kita menerima berkat daripada Tuhan, kita harus menaburkan berkat itu kepada orang lain yang membutuhkan. Kita harus menaburkan benih itu. Karena Allah mengasihi orang-orang yang menabur. Sebab itu Tuhan yang akan memberikan pertumbuhan bagi sesuatu yang sudah kita tabur tadi. Seumpama ada seorang petani, dia menaburkan sesuatu kepada tanah. Lalu Tuhan mengirimkan hujan, memberikan sinar matahari yang cukup bagi tanaman. Lama-lama tanaman itu pasti akan bertumbuh. Tumbuhan itu pasti akan bertumbuh dan suatu saat dia pasti akan menghasilkan. Oleh sebab itu, Tuhan mengasihi kita, orang-orang yang berusaha menabur. Kita menabur untuk kita memberkati orang lain. Tuhan yang memberikan pertumbuhan bagi taburan kita tadi, bagi benih yang kita tabur tadi, sehingga ada tuaian. Nah, tuaian yang inilah yang disebut dengan pelipat gandaan. Tuaian buah-buah atau hasil-hasil kebenaran kita. Karena kita melakukan kebenaran firman Tuhan, kita menabur, kita memberi dengan kerelaan hati, dengan ketulusan hati kita kepada Tuhan. Kita memberi sesuatu yang terbaik. Tuhan memberikan pertumbuhan dan Tuhan melipat gandakannya. Dengan hasil-hasil yang sudah kita tabur, kita kan pasti menerima hasil. Nah, hasil itulah yang dimaksud dengan pelipat gandaan. Semakin kita menabur banyak, semakin kita menabur benih banyak, kita pasti akan menuai banyak juga. Ketika kita hanya sedikit-sedikit menabur, sudah sedikit menabur dengan tidak ada kerelaan hati, ya apa yang akan kita tuai? Kita pun juga akan menuai sedikit juga. Tetapi ketika kita menabur banyak, kita menabur dengan kesungguhan hati kita, kerelaan hati kita, keikhlasan hati kita, Tuhan yang memberi pertumbuhan itu, Tuhan yang akan melipat gandakan hasil-hasil itu. Hidup kita lebih diberkati oleh Tuhan. Hidup kita lebih diberkati oleh Tuhan agar kita bisa memberkati orang lain. Karena dikatakan karena kita memberkati karena Tuhan sudah lebih dahulu memberkati kita. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang kita terima dari Tuhan, semuanya gratis dengan cuma-cuma, kita pun juga harus memberikan kepada orang lain dengan gratis dan cuma-cuma. Dan kita tidak perlu mengharapkan imbalan kepada orang lain itu, karena Tuhan yang memberi pelipat gandaan bagi hasil-hasil taburan kita. Amin. Kita harus percaya bahwa dalam hidup ini, ketika kita memberi segala sesuatu, kita memberi untuk orang lain, terutama untuk orang lain yang membutuhkan, itu Tuhan yang akan membalas, Tuhan yang akan memberi pertumbuhan. Dikatakan Tuhan yang menyediakan benih, Tuhan yang memberi pertumbuhan, dan Tuhan yang melipat gandakannya. Amin. Tuhan akan melipat gandakan benih yang kita tabur. Itu berarti kita akan berkelimpahan diberkati Tuhan agar kita bisa menabur lebih banyak lagi. Ketika kita sudah menuai banyak, otomatis kita akan menabur lebih banyak lagi. Oleh sebab itu, ketika kita menuai banyak, kita menuai banyak, kita diberkati Tuhan dengan luar biasa. Jangan kita berat hati, jangan kita berat tangan untuk memberi, jangan kita bersungut-sungut dalam memberi, jangan kita merasa bahwa aku akan kekurangan nih ketika aku memberi sesuatu untuk orang lain. Atau jangan kita merasa bahwa aku saat ini nih lagi kurang, gak mungkin aku memberkati orang lain. Itu sama saja dengan seorang petani memiliki benih sedikit, tapi dia takut untuk menaburkan benih itu, dia takut untuk menaburkan benih yang sedikit itu. Nah, ketika dia takut untuk menabur, ketika dia berpikir bahwa aku hanya punya benih sedikit, dia sayang kepada benih yang sedikit ini tadi. Atau mungkin dia kecewa dengan keadaan
yang dia hanya punya sedikit dan dia melakukan untuk tidak menaburkan benih itu di tanah. Ya, oleh sebab itu dia tidak akan menerima apapun. Begitu juga kita dalam hidup kita. Jangan takut untuk menabur segala sesuatu. Jangan takut untuk memberi kepada orang lain. Jangan takut untuk menjadi berkat. Karena ketika kita takut untuk menjadi berkat, kita takut untuk berbagi kepada orang lain, berarti kita sudah menutup lipat gandaan Tuhan bagi hidup kita. Karena ketika kita menabur banyak, Tuhan yang memberi pertumbuhan dan Tuhan yang akan melipat gandakan bagi kita. Sekalipun kita saat ini dengan keadaan yang mungkin hanya memiliki benih yang sedikit, tetapi ketahuilah bahwa ketika Tuhan yang memberi pertumbuhan, pasti kita dapat pelipat gandaan dari Tuhan. Beranilah untuk memberi, sekalipun itu tidak memberi yang banyak jumlahnya, tidak memberi seperti orang lain yang memberi. Tidak masalah, yang penting kita berani untuk menabur sekalipun kita memiliki benih yang sedikit ini. Karena Tuhan memberi pertumbuhan dan kita akan menuai dengan berlipat-lipat kali ganda apa yang sudah kita tabur. Untuk kesimpulan, mari kita baca, Bapak Ibu, saudara-saudari bisa membaca Markus ayat 4 tentang seorang penabur. Satu pasal nanti Bapak Ibu baca sendiri di rumah, tetapi yang menjadi ayat penutup pada pagi hari ini ada di Markus 4 ayat yang ke-20. Mari kita baca bersama-sama. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu, lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Di sini yang mau saya katakan sebagai kesimpulan, sebagai penutup bagi Bapak Ibu adalah, jika kita mendengar firman ini pada pagi hari ini, kita mendengar firman ini, kita melakukannya, kita sama seperti seorang penabur yang menaburkan benih itu di tanah yang terbaik. Tanah yang terbaik, saya mau katakan, adalah karena kita memberi dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang memiliki kerelaan hati, dengan hati yang murni, dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas. Kita sama saja dengan seorang penabur yang menaburkan benih itu di tanah yang terbaik. Jika kita mendengarkan firman ini pada pagi hari ini dan kita melakukan, untuk kita tidak berat tangan untuk memberi, dengan tidak berat hati untuk memberi, Bapak Ibu saudara-saudari adalah seorang penabur yang menaburkan benih-benih itu di tanah yang terbaik. Maka Tuhan yang akan melipat gandakan taburan itu 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Kita tidak perlu takut untuk kekurangan. Kita tidak perlu takut untuk kita miskin ketika kita memberi. Kita harus tahu, kita harus meyakinkan diri kita bahwa kita memiliki Allah yang luar biasa. Kita memiliki Allah yang kaya. Kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Ketika kita melakukan sesuatu yang baik, tidak mungkin Tuhan membalas sesuatu yang tidak baik bagi kita. Ketika kita melakukan sesuatu yang baik, Tuhan akan melakukan sesuatu yang baik bagi kita. Bahkan terlebih dari itu, Tuhan sudah lebih dahulu melakukan yang terbaik bagi kita. Kebangetan kalau kita tidak melakukan yang terbaik, kalau kita tidak membagikan kasih Tuhan kepada orang lain, jika kita tidak memberikan kepada orang lain apa yang kita sudah terima dari Tuhan. Karena yang Tuhan mau adalah hidup kita menjadi berkat. Kita harus sadar bahwa Tuhan melipat gandakan bagi kita. Kita tidak perlu takut kekurangan, karena pelipat gandaan Tuhan itu sangat luar biasa bagi kita. 30, 60 kali ganda, bahkan 100 kali ganda yang bagi Tuhan itu tidak dapat diukur dengan pelipat gandaan manusia, tidak dapat dihitung dengan pelipat gandaan manusia. Oleh sebab itu, kita jangan pernah takut untuk melakukan sesuatu yang terbaik untuk orang lain.
Kita harus tahu dalam hidup kita, Tuhan yang melipat gandakan segala sesuatu. Hidup kita dijamin oleh Tuhan, anak-anak kita diberkati oleh Tuhan, anak cucu kita diberkati oleh Tuhan, kesehatan kita diberikan kesehatan yang terbaik. Jika sampai saat ini kita boleh ada, kita boleh dengan keadaan yang baik, kita harus percaya bahwa itu semua karena Tuhan yang melipat gandakan bagi kita. Sekalipun kita ada di dalam lembah saat ini, di dalam lembah kekelaman, kita akan melewati lembah itu bersama dengan Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan yang memberi pertumbuhan, Tuhan yang akan melipat gandakan segala sesuatu. Kita akan keluar sebagai pemenang. Dalam hidup ini, kita harus percaya, kita harus yakin bahwa Tuhan melihat segala sesuatu yang kita berikan. Tuhan menyediakan benih, kita sebagai penabur siap untuk menaburkan benih. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya percaya kita semua di tempat ini yang mendengarkan live streaming pada pagi hari ini, kita semua akan diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Kita akan dilipat gandakan oleh Tuhan secara luar biasa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk rekan kita, saudari kita yang terkasih Aileen yang telah menjadi berkat buat kita malam hari ini. Saya yakin dan percaya setiap kita mempelajari sesuatu, kita diberkati oleh firman Tuhan yang telah sama-sama kita dengarkan malam hari ini. Saudara, setiap benih yang kita tabur itu datang dari Tuhan. Tuhanlah yang menyediakan benih bagi kita, supaya benih itu dapat kita tabur, dan lewat apa yang kita tabur itu, kita akhirnya bisa menikmati sesuatu yang baik. Bapak Ibu Saudara, saya selalu mengulangi kalimat ini. Kita memberi bukan supaya kita semakin kaya, bukan supaya kita semakin mendapatkan banyak hal. Mari kita rubah cara pandang kita. Kita beranjak kepada satu level yang lebih tinggi dari itu, yaitu kita memberi karena kita telah terlebih dahulu menerima yang terbaik dari Tuhan. Karena Dia telah memberikan segala-galanya bagi kita. Sehingga hari ini, setiap kali kita memberikan sesuatu untuk pelayanan, untuk orang-orang yang lebih membutuhkan daripada kita, kita melakukannya karena satu tujuan, yaitu karena kita terlebih dahulu telah menerima yang terbaik dari Tuhan. Sehingga sudah menjadi kewajiban kita sebagai orang yang telah terlebih dahulu dikasihi luar biasa. Mari kita memberikan yang terbaik dari kehidupan kita. Mari saya ajak setiap kita untuk berdoa. Kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa meneguhkan kami, menopang setiap kami, memberikan kami satu pembelajaran yang baru. Kami tahu bahwa semua yang kami punya ya Tuhan, 100% dari yang kami punya, semuanya itu adalah milik Tuhan. Kami diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk kami bisa mengelola semuanya itu. Dan lewat semuanya itu Tuhan, kami diberi kepercayaan supaya kami bisa mempermuliakan Tuhan lewat apa yang sudah Tuhan percayakan bagi kami. Bapa dalam surga, hamba berdoa bagi umat-Mu dimanapun berada, Engkau memberkati ya Tuhan setiap tangan yang bekerja, yang berusaha, disertai oleh Tuhan. Tidak ada di antara kami umat-Mu yang mengalami kekurangan. Kami percaya Allah lah sumber bagi setiap kami. Engkaulah sumber pengharapan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati umat-Mu dimanapun berada. Kami akan mengakhiri ibadah kami malam hari ini berkat sukacita, damai sejahtera bersama-sama di dalam nama Sang Bapa, Sang Putra, dan Sang Roh Kudus menyertai setiap kita mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Semua yang menerima berkat ini sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa dalam ibadah doa puasa. Tuhan Yesus memberkati.